Oke, sip. Oke, Kelihatan ya. siap. Alright. Yes. Tuh, ya kan? Yes. Oke, thank you Mas Hermas. Dari judulnya aja kayaknya udah keren banget ya. Wow, udah gak sabar banget ya. Oke, teman-teman. Boleh di spotlight lagi bukan saya? Ya, oke. Ya, mohon maaf ya, bukannya narsis nih ya. Materinya di-share dong, sabar. Tenang aja, ya nggak? Nanti ada Facebook group yang teman-teman bisa ulang. Jadi gini, semua materi kita selama 8 sesi akan diinformasikan ke Facebook group ya, akan di-relay ke sana, jadi teman-teman bisa ngulang. Hari ini saran saya fokus ya, teman-teman fokus untuk mencatat ya, gitu ya. Terima kasih juga tadi kepada pihak kementerian, kepada Bu Deputi dan Bu Asdep yang sudah memfasilitasi acara ini teman-teman semua. Biarpun gratis, tapi ingat ini acara mahal. Kemarin saya sudah bilang 2,5 juta harganya, jadi jangan sia-siakan ya. Ingat udah terpilih, dibayarin, jangan sia-siain. Oke, nah kita akan belajar hari ini dengan Mas Hermas Suskito. Siapa beliau? Beliau adalah foundernya Advocate.practice.com. Beliau sudah membangun bisnis online selama 10 tahun ya. Besar di sosial media, jago online, dan punya banyak tim penjualan, ada 6.000 reseller. Produknya apa aja? Oh, banyak sekali. Website, skincare, herbal, makanan, snack, toples, pelebaran, banyak sekali yang jual Mas Hermas ya. Dan ada online dan offline, jadi pendekatannya pas juga buat teman-teman. Nah, hari ini dari 10 tahun pengalaman Mas Hermas dengan berbagai macam mini bisnis yang sudah dijalankan akan di-share ke teman-teman. Ya, coba di-share dalam waktu 8 sesi. Dan hari ini kita akan belajar sebuah materi awal yang luar biasa banget mengenai bisnis online ya, dan juga reseller. Nah, ini penting supaya teman-teman semua punya sebuah fondasi yang sama ya. Kalau fondasinya udah bagus, nanti kedepannya bakal lebih luar biasa lagi. Oke, jadi nggak lama-lama kita sambut Mas Hermas Puspito. Yuk. Oke, selamat siang teman-teman semua. Suara saya jelas, Mas Hatta? Jelas Mas Hermas, jelas. Alright, sip ya. Oke, ya. Ini masih ada yang masuk ya, ini antusias banget. Oke teman-teman, selamat siang, selamat datang di program pembinaan ya. Kita akan mensupport Bapak Ibu semua, dan ini ada lebih dari 20 provinsi yang hadir. Saya mengapresiasi untuk Anda semua yang sudah hadir, dan saya juga mengucapkan salam untuk teman-teman yang berada di kota-kota yang jauh, dan juga terutama untuk yang di Jakarta ya, jangan mau kalah sama teman-teman yang berada di luar kota ya. Nah, saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk pihak Kementerian UKM ya, yang terhormat Ibu Victoria Borus Semandung Khalid ya. Beliau sudah sangat mensupport kita ya. Ibu Salti juga selaku asisten deputi ya, beliau juga sangat support kita, koordinasi panjang lebar, mensupport intens. Pak Mahri juga yang mensupport kita. Dan teman-teman tahukah Anda bahwa materi ini adalah materi mahal ya, karena kebetulan kami adalah profesional pebisnis online dan juga trader ya. Namun materi ini sebenarnya nggak gratis ya. Jadi Kementerian UKM itu punya budget secara khusus untuk membina UKM. Nah, buat teman-teman semua ya, jangan lupa sebelum kita mulai ya, saya mau absen dulu ya. Siapa di sini yang sudah siap untuk belajar? Yo, angkat tangan. Saya mau lihat di layarnya ya. Oke, pada angkat tangan. Mantap ya. Oke. Saya mau langsung share slide, Mas Hatta, saya udah bisa langsung share slide? Oke ya, saya langsung share slide. Silakan Mas. Alright ya, teman-teman, mohon jangan raise hand-nya virtual ya, raise hand-nya di kamera saja, karena kalau share hand-nya di virtual nanti kelihatan di screen. Sebentar ya, saya coba mau share screen saya dulu, slide saya dulu. Alright, oke, yes. Oke, sip. Alright. Oke, teman-teman, saya mau tes dulu apakah slide saya terlihat dengan clear ya. Mohon berikan feedbacknya. Jelas Mas Hermas. Oke, good. Alright, yes. Oke, jelas, good. Suara saya jelas, slide saya jelas. Oke. Ya, sebelum ya. Oke, sebentar ya, wait. Oke. Nah, buat teman-teman semua ya, Nah, saya videonya udah masuk belum ya? Muka saya kelihatan ya? Oke. Sudah. Sip, jelas ya. Oke. Di siang hari ini kita akan belajar materi pembuka. Ya, di siang hari ini kita akan belajar materi pembuka. Ya, materi ini lebih lengkap, lebih detail, tetapi ini rinciannya nanti akan dibahas di materi kedua sampai materi ke-8. Ya. Jadi sayang banget kalau teman-teman semua tidak
memperhatikan materi di sesi ini. Kalau Anda bisa memperhatikan dan mencatat materi sesi ini, Anda bisa masuk ke materi sesi berikutnya, ya, itu jauh lebih jauh lebih terarah, ya, jauh lebih terarah, ya. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa sebelum kita belajar, saya mendorong Anda semua memastikan kuota internetnya cukup, ya, karena Zoom itu membutuhkan kuota yang cukup banyak. Tapi ingat, mindsetnya adalah bukan spending, ya, tapi investing, ya. Karena penting banget teman-teman, modal cuma 200.000 untuk sebulan, tapi ilmunya bisa menghasilkan puluhan kali, ya. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa untuk gunakan headset, ya, karena kalau tidak menggunakan headset, Pak, saya nggak ada headset, beli, murah banget, ya, gunakan headset, karena kalau nggak pakai headset suaranya nggak clear, ya. Oleh karena itu, yuk gunakan headset. Nah, sebelum saya mulai teman-teman semua, ya, yuk saya mau cek dulu siapa yang sudah siap dengan catatan. Nah, siapa yang sudah siap dengan notebooknya? Yuk, yang sudah siap dengan notebooknya, yuk ketik di kolom chat. Nah, siap. Oke, mantap. Kenapa? Kalau belum banyak yang siap, saya nggak akan mulai, ya. Jadi sayang banget kalau teman-teman tidak menyiapkan catatannya, ya. Saran saya siapin catatannya itu di buku terpisah, jangan digabung. Kenapa? Karena ini bakal banyak banget, ya. Kita akan ada 8 sampai 9 sesi. Ini materi udah kayak materi camp, ya. Jadi detail banget. Jadi teman-teman, yuk, sayang kalau Anda semua tidak mencatat dengan ya. Alright, oke, sip. Saya akan mulai teman-teman. Ya, sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Hermas Puspito. Background saya 14 tahun yang lalu, ya, 17 tahun lalu saya berkuliah di FEUI Marketing Management. Ya, saya sangat cinta sekali dengan ilmu marketing, ilmu online, ilmu bisnis online, dan juga ilmu entrepreneurship. Ya, dan 14 tahun yang lalu saya bekerja sebagai profesional, ya, sebagai marketing consultant, business consultant, yang memegang beberapa brand, ya, Yahoo, Commonwealth Bank, BCG, Unilever, Circus Life, Microsoft, PNG Philippines, Pertamina, dan saya memang fokus untuk mensupport branding, research, marketing plan, communication, advertising, ya. Namun karena bekerja, ya, saya nggak bisa berkarya lebih intens, maka saya resign. Saya membangun company saya sendiri. Saya membangun perusahaan bernama PT Etnovet Indonesia, ya. Dan di PT Etnovet Indonesia ini saya bersyukur sekali bisa membangun hingga ratusan karyawan, membangun hingga ribuan reseller tadi yang disampaikan sama Mas Atta. Kami membangun 5.000 reseller online dan 1.000 reseller offline. Ya, kami membangun 11 total unit bisnis, ya, dari offline, online, dari jasa, produk, retail, fashion, makanan, restoran. Jadi kami memang background kami adalah pebisnis yang menjadi trainer, ya. Kami mentrainingkan apa yang menjadi pengalaman kami. Ya, kebetulan kami juga penulis buku, saya penulis buku, Mas Atta juga penulis buku, ya. Jadi kami total menulis hingga 20-an buku, teman-teman. Dan alhamdulillah kami bisa mengirimkan ke 11 negara. Jadi yang terjauh ke Turki, ke Yunani, ke Korea, ke Jepang, dan kami nggak pakai pihak ketiga. Kami membangun percetakan sendiri, ya. Kami membangun tim unit pemasaran online sendiri, dan juga kami membuat platformnya sendiri, ya. Jadi kebetulan kami punya beberapa unit bisnis, mulai dari IT, website, platform. Kami jualan kue lebaran sama seperti Bapak Ibu juga, jualan keripik, saya jualan suplementasi, skincare, saya jualan device, saya jualan barang-barang fashion, ya. Jadi termasuk saya jualan makanan restoran, dimsum, franchise. Jadi memang background kami kalau istilahnya orang tuh palu gada. Yes. Dan kami bersyukur banget di era pandemi ini, ya, kami bisa membantu banyak orang, ya, karena kebetulan selain saya membangun bisnis, kami juga fokus untuk membina para reseller online, para pebisnis online, dan bersyukur sekali selama 9 minggu kami membangun 2.000 member, ya, 2.000 member. Nah, ya, tanpa panjang lebar, ya, yuk angkat tangan tinggi-tinggi, ya. Siapa di sini yang mau omset meningkat cuma modal pakai handphone? Angkat tangan. Saya mau lihat, ya. Oke, banyak, ya. Nah, buat teman-teman, ya, yang pengen naikin omsetnya, saya mau kasih satu rules, ya, rules of the game. Yuk, kita bikin rules of the game-nya, ya, buat teman-teman, ya. Kenapa? Teman-teman jangan raise hand-nya di ini, ya. Jangan raise hand-nya di screen, ya. Karena biar saya fokus ke screen, karena kalau raise hand
tangan teman-teman muncul di slide saya ya teman-teman. Ya sebentar saya ini dulu, atau moderator bisa tolong bantu nanti yang raise di lower hand ya. Oke, saya mau kasih beberapa prinsip untuk teman-teman yang belajar di 8 sesi ke depan selama 1 bulan penuh. Yang pertama teman-teman, yuk siapin gelas kosong. Ya, siapin gelas kosong karena gelas yang efektif ya, mindset pikiran yang efektif ketika kita bisa mengkosongkan gelas kita ya. Bahkan saya pun sebagai mentor, saya pun juga belajar ya. Kami rutin belajar, saya pun belajar, dan teman-teman tahu kan Anda, kalau saya ngikut training itu bayar 5 sampai 10 juta ya. Dan ilmunya mahal memang ya. Oleh karena itu saya bikin training yang harga terjangkau biar para UKM bisa mengikuti ya, bisa mengikuti. Nah, buat teman-teman semua, yang pertama, kosongkan gelas. Yang kedua, duduk ya, jangan tiduran. Nah, yang kedua, kenapa? Energi Anda kelihatan dari postur Anda. Duduk, minimal duduk, nggak perlu berdiri. Duduk ya, duduk, jangan tiduran ya. Kelihatan kalau teman-teman nggak kelihatin kamera ya, Anda tidak perhatikan dengan baik, sayang banget ya, sayang banget ya. Dan teman-teman yuk ya, kita make time, jangan menyisakan waktu tapi kita menyediakan waktu. Yang ketiga, berikan energi 100% ya. Ingat, sukses besar, catat teman-teman, catat. Sukses besar membutuhkan energi yang besar ya. Sukses besar membutuhkan energi yang besar. Oleh karena itu yuk, 100% energi Anda adalah energi untuk belajar ya. 1 jam aja teman-teman untuk belajar, karena dari 1 jam saja Anda belajar, Anda akan mendapatkan ilmu yang powerful untuk naikin omset ya. Karena banyak orang berpikir begini, saya tuh nggak perlu belajar, saya langsung praktek aja. Hey, saya juga kayak gitu dulu, praktek, akhirnya boncos juga ratusan juta. Gara-gara apa? Karena kita tuh terlalu sok untuk langsung praktek tanpa belajar ilmunya. Pertanyaan saya, Anda pengen belajar dari orang yang sudah ngalamin atau trial errornya banyak? Saya yakin Anda nggak pengen trial error kan, bener nggak? Pasti Anda pengen langsung mempelajari ilmu yang sudah dilakukan sama sebelumnya ya. Saya pun juga belajar ya, tapi saya akan menceritakan selama 10 tahun terakhir, selama 14 tahun terakhir bagaimana saya di dunia digital marketing, dan juga selama 10 tahun terakhir saya di dunia bisnis online ya. Nah teman-teman, mohon maaf kalau nanti saya cukup cepat karena kebetulan saya dikasih durasi supaya semua materinya bisa saya sampaikan dengan baik ya. Mas, tapi saya gaptek, saya belum jago jualan online, saya sibuk mas, ngurus anak, ngurus suami, bahkan suami tetangga juga saya urusin, rumput tetangga juga saya harus urusin. Hey teman-teman ya, meskipun Anda gaptek, meskipun Anda sibuk, selama Anda tahu caranya pasti bisa. Mas, saya nggak tahu caranya. Ada yang bilang kemarin bisa ke training saya, Mas, saya itu mak-mak gaptek, mak-mak rempong. Hey, jangan bilang Anda mak-mak gaptek, jangan bilang mak-mak rempong. Anda adalah mak-mak strong. Nah, ya nggak? Ya. Kenapa? Saya lagi banyak membina tim-tim saya yang usianya 60 tahun, 65 tahun. Dan mereka bisa menghasilkan income bersih 15-20 juta bersih. Artinya apa? Kalau eyang-eyang aja bisa, saya yakin Anda juga pasti bisa. Ya, saya membina tim-tim saya dari usia 15 tahun sampai 74 tahun. Ya, saya membina 1.200 offline. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya ada yang minta izin, nggak perlu chat di grup. Kalau ada yang mau makan atau apa, nggak perlu chat di grup karena nanti mendistraksi teman-teman semua ya. Apalagi kalau Anda chat yang tidak berhubungan dengan materi hari ini, Anda tidak perlu chat teman-teman. Mohon maaf saya reminder ya, karena semua chat teman-teman terrecord oleh deputi, terrecord oleh Kementerian UKM, dan ini akan menjadi pertanggungjawaban ke negara. Karena program ini kita akan pertanggungjawabkan ke negara ya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau izin ke belakang, mau izin makan, nggak perlu chat ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Alright. Nah, faktanya, ini dia faktanya. Ya, fakta yang pertama, semua lapisan masyarakat sudah mulai terbiasa online. Oh, eyang aja, ini Mbah siapa ini ya. Jadi, perhatiin baik-baik. Saya punya banyak tim simbah eyang usia 65 tahun, 70 tahun. Dan mereka banyak bermain di bisnis online juga. Mereka banyak belanja online menggunakan Shopee. Artinya semua lapisan masyarakat sudah mulai terbiasa online. Hampir semua orang sudah terhubung dengan online. Karena apa? Ini eranya Gojek, ini eranya GoFood, ya. Ini era pandemi, ya teman-teman. Saya baru baca report ya dari lembaga yang terakreditasi, memang lembaga resmi, bahwa pandemi ini baru benar-benar akan berhenti, bahkan selesai itu sekitar pertengahan 2021, teman-teman. Karena vaksin baru baru dikirimkan ke pasien itu sekitar
kuartal pertama, bulan Februari, bulan Maret di 2021. Artinya kita butuh waktu sekitar 10 bulan dari sekarang untuk yuk kita mulai berpikir ulang bagaimana membangun bisnis, ya. Kita harus berpikir ulang bagaimana membangun bisnis di era online. Ini eranya bisnis online, teman-teman. Ya, jadikan pandemi ya bukan sebagai sesuatu yang momok. Jadikan pandemi sebagai sesuatu yang potensi, peluang, opportunity. Tahukah Anda? Saya mau cerita dikit, ya. Di era pandemi, ya, beberapa bisnis online kami malah melesat, malah meningkat, penjualannya malah kencang. Gara-gara apa? Gara-gara, ya, ini era online. Bahkan yang menarik adalah banyak orang yang awalnya bekerja profesional, karyawan, mereka beralih profesi menjadi pebisnis online, beralih menjadi reseller online, beralih menjadi dropship, agen, affiliate online. Artinya apa? Ini era di mana kita bisa membuka pasukan penjualan online, membuka reseller online. Jadi, yuk, ya, ini fakta yang harus kita pahami bahwa nih, semua bisa bisnis dari rumah. Catat, teman-teman. Saya dan Anda bisa bisnis dari rumah. Anda bisa bisnis online. Anda nggak perlu keluar rumah, ya. Semua bisa bisnis online. Jika Anda tahu caranya. Anda bisa kalau Anda tahu caranya, ya. Anda nggak bisa kalau Anda nggak tahu caranya. Yuk, ya, buat teman-teman semua, ya, silakan nanti kalau ada materi-materi yang bagus, silakan di capture, ya. Kenapa? Karena materi ini memang ada copyright-nya. Jadi, tapi kalau capture teman-teman dipersilahkan, ya. Oke, kita akan langsung masuk ke materinya. Ini dia kunci sukses membangun bisnis online. Teman-teman, mohon layar jangan disentuh-sentuh, ya. Mohon layar jangan disentuh-sentuh, ya. Kecuali untuk chat, ya. Kecuali untuk chat. Kenapa? Karena setiap gerakan teman-teman itu muncul di screen kami, ya. Mohon jangan dicoret-coret, ya. Mohon jangan di chat yang tidak berhubungan. Kita fokus, ya, mengapresiasi teman-teman yang lain, menghormati peserta, menghormati lembaga kementerian untuk bisa mengadakan program pembinaan resmi, ya. Oke, ini dia kunci sukses membangun bisnis online. Ya, ini adalah program yang disupport oleh Kementerian UKM di program 2020, ya. Alright, ini dia. Catat, ya. Ada 7 kunci sukses, ya. Ada 7 kunci sukses kalau Anda mau dapat income gede. Saya mau cerita, teman-teman. Dari 10-11 unit bisnis kami, ya, satu unit bisnis itu bisa menghasilkan profit 30-40 juta. Profit, teman-teman. Jadi bayangin, gemes nggak, teman-teman, ya? Oleh karena itu, yuk, ya, kita perlu memperhatikan dan mengetahui caranya gimana. Ya, ada 7 kunci. Yang pertama, mindset upgrade skill-nya yang perlu kita benahi. Yang kedua, goal setting. Ya, Anda harus punya goal-nya. Yang ketiga, pilih produknya yang potensial. Ya, saya hanya bisa merekomendasi, ya, kita tidak membahas tentang ilmu product development. Kenapa? Karena kebetulan di program ini kita materinya tentang marketing, ya, bisnis online. Jadi materi tidak tentang memilih produk-produk dan new product development. Nanti mungkin kalau requestnya banyak, silahkan kita bisa membuat materi berikutnya. Ya, yang keempat, belajar ilmu funneling atau ilmu corong. Yang kelima, menggunakan sosial media. Yang keenam, menggunakan ilmu CCF. Apa itu CCF, Mas, ya? Oke, yang ketujuh, membangun tim reseller. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, hari ini kita akan bahas review materinya. Dan setiap poin-poin ini akan kita bahas detail, ya, di 8 session ke depan. Ya, pokoknya teman-teman perhatiin, ya, perhatikan sesi hari ini supaya teman-teman kebayang bahwa di next session itu akan sangat-sangat berhubungan, ya. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama itu mindset dan upgrade skill. Teman-teman, kunci kesuksesan dari bisnis online adalah Anda punya mindsetnya, Anda membangun skill Anda mengupgrade skill Anda, ya. Oke, Mas Atta, moderator dan tim teknis, mohon kalau ada yang mau masuk, tolong segera di-admit, ya. Soalnya muncul di screen saya, ya, karena saya diberikan co-host. Yang pertama, teman-teman, yuk, mindset dan upgrade skill, ya. Oke, yang pertama yang perlu teman-teman bangun, ya. Anda harus memahami bahwa ada satu mindset penting mengapa bisnis online, ya. Saya kebetulan, ya, punya 2 bisnis, ada yang offline, ada yang online, ya. Nah, tapi bisnis online, ya, itu jauh lebih mudah menjalaninya. Karena dulu saya bisnis offline, saya punya 7 restoran, teman-teman. Saya punya 7 resto, ya, di Bogor, ya, lalu di Jakarta, di Depok, ya. Dan saya sadar bahwa pusing kerjainnya, ya.
pusing karena harus ngurusin ini itu dan perintilannya macam-macam, ya. Yang kedua low cost, ya, bahkan bisa tanpa modal teman-teman, menarik banget. Bisnis online itu low cost, bahkan bisa tanpa modal. Yang ketiga, akses menjual lebih luas, ya, akses menjual lebih luas. Dan yang keempat, resiko lebih rendah. Dulu saya berbisnis offline, dan teman-teman ketika saya mengalami problem dengan partner saya, ya, dengan karyawan saya, dengan tim-tim saya harus kehilangan uang di atas 1 miliar teman-teman. Nilai uang yang sangat besar, loss hingga 1 miliar itu gede banget, ya. Dan ya, Anda punya akses yang nggak cuma jual di kota Anda bisa jual di kota-kota lain. Bahkan saya punya satu bisnis online yang saya jual ke negara-negara lain, ya. Saya bisa jual ke Jerman, ke Kanada, ke Italia, saya jual ke Hong Kong, Taiwan. Bahkan kita bisa jual ke negara lain yang kita bahkan tidak punya cabang di sana. Tapi yang menarik adalah Anda bisa menjual dengan akses yang begitu luas. Dan tentunya poin kelima, Anda bisa meraih income lebih besar, ya. Nah, tapi gimana mas caranya? Yuk kita lagi pelajari, ya. Nah, ini dia tiga hal penting yang Anda harus pegang. Yang pertama, Anda harus pahami bahwa Anda bisa bisnis online. Karena semua orang bisa. Kalau mereka bisa, saya yakin Anda juga pasti bisa, ya. Asal tahu caranya. Poin kedua adalah asal tahu caranya. Kalau Anda mau berhasil di bisnis online, Anda harus memahami caranya. Yang ketiga, perlu upgrade skill. Ya, yang ketiga, perlu upgrade skill. Kenapa, teman-teman? Karena kalau skill Anda, karena kebanyakan gini, kita tuh, karena dulu saya UKM, teman-teman. Sekarang juga masih UKM, tetapi saya UKM-nya lagi menempa diri supaya saya naik level. Ya, jangan sampai teman-teman, dulu saya tuh berpikir begini, kan saya UKM, mas. Ya, kan saya UKM. Jadi, gara-gara kita berpikir melabeli kita UKM, kita tuh pengennya nunggu ilmu. Kebayang nggak? Nunggu seminar, apalagi nunggu yang gratisan. Hey, kita perlu mengupgrade skill, ya. Kita sendiri yang perlu ambil, jemput bola. Saya 4 tahun, 5 tahun UKM, nggak punya karyawan cuma 2-3 orang. Beda ketika saya membangun Etnovet punya 110 karyawan. Ya, tapi pertama kali saya nggak punya karyawan, teman-teman. Semua ngerjain sendiri, packing sendiri, reply sendiri, chatting sendiri, follow up sendiri, semua ngebungkusin sendiri. Ya, sama seperti Anda. Tapi saya mau naik level. Oleh karena itu saya perlu upgrade skill. Nah, upgrade skill seperti apa? Nah, ini dia. Capture, yuk capture. 7 skill penting, ya. Silakan ditulis 7 skill penting. Saya sambil minum, ya. 7 skill penting. Ya. 7 skill penting ini wajib untuk Anda upgrade ke skill Anda. FB marketing, WA marketing, Instagram marketing, ilmu copywriting, teknik closing, marketplace, membangun tim reseller, membangun tim penjualan. 7 ilmu ini adalah ilmu penting kalau Anda pengen melesat di bisnis yang Anda kembangkan. Mas, gimana saya pelajarinya? Tenang, Anda kalau belajar FB marketing di kelas kami itu bayar 2,5 juta. Kalau kali 7, lumayan 16 juta, teman-teman. Di program ini gratis, ya. Tapi ingat, saya mau mengingatkan, jangan gara-gara gratis teman-teman datang telat, ya. Kenapa? Karena teman-teman akan kita capture, ya. Yang tadi on time sama yang datang terlambat akan kita capture. Kelihatan. Jadi teman-teman yuk, kita seriusin sama 8 sesi. Nah, 8 sesi ke depan kita akan belajar FB, WA, IG, ilmu promosi, ilmu closing, marketplace, dan ngebangun tim penjualan. Jadi kita akan bahas banget, ya. Kita akan bahas secara detail dan materinya akan penting banget. Pokoknya daging banget tanpa tulang, ya. Pokoknya yuk kita akan mempelajari materinya dengan baik, ya. Alright, ya. Yang kedua, ya. Kita mempelajari poin yang kedua, yaitu membuat goal, ya. Teman-teman perhatiin baik-baik. Seringkali kita itu berbisnis, ya. Hati-hati, bedakan antara dagang sama bisnis. Nah, pedagang dan pebisnis berbeda, teman-teman, ya. Nah, Anda UKM yang mana nih? UKM pedagang atau UKM pebisnis? Bedanya apa, Mas? Kalau UKM pedagang kayak saya dulu, ya, saya jualan kalau lagi butuh duit, bener nggak? Kalau BU saya jualan, kalau nggak BU saya nggak jualan, bener nggak, ya? Jualan itu, pedagang itu jangka pendek. Saya nggak perlu sistem, saya nggak perlu karyawan, saya nggak perlu database customer, saya nggak perlu follow up, nggak perlu merek, ya. Dagang aja kayak tukang bakso keliling, ya. Jadi itu pedagang, ya. Bedanya apa? Pedagang bakso, ya, dia butuh duit, jualan. Nggak butuh duit, ya nggak jualan.
Beda sama bakso yang terkenal, bakso kepala sapi, ya, bakso bujangan gitu ya, bakso atot yang terkenal ya. Emang kalau seandainya mereka nggak jual, mereka nggak butuh duit, terus mereka tutup gitu tokonya? Enggak dong, ya. Jadi teman-teman, Anda harus punya mindset yang benar sebagai pebisnis, ya. Mindset pebisnis, Anda punya goal. Kalau pedagang, mereka nggak punya goal, ya. Kalau pebisnis, mereka punya goal, ya. Goal seperti apa, Mas Hermas? Yuk, kita pelajari ya. Ini dia. Anda perlu membuat goal yang smart, yang spesifik, measurable, achievable, relevant, timely, ya. Ini adalah 5 hal yang perlu Anda bangun, ya. Ya, ini adalah 5 hal yang perlu Anda bangun untuk menyusun, ya, goal ini, ya, goal ini, ya. Jadi teman-teman, yang pertama spesifik. Anda harus tahu numbernya berapa. Terukur, ya. Jangan gini, saya goalnya adalah pengen lebih baik, pengen menjadi pebisnis lebih baik. Itu goalnya nggak terukur. Anda harus tahu omset naik 3 kali lipat di angka berapa. Achievable, possibility-nya gimana? Relevan, kontekstual nggak dengan era sekarang, ya. Timely, ya. Timely. Jadi Anda perlu membangun dengan period yang jelas, ya. Anda perlu membangun dengan period yang jelas. Contohnya kayak gini, teman-teman. Misalnya Anda adalah produk herbal. Anda ada produk herbal. Targetnya mau 30 juta per bulan, ya. Misalnya harganya 100.000 pieces, ya. Nah, ini dia. Anda harus tahu targetnya berapa. Itu spesifik, ya. Measurable, terukur. Jadi kalau goalnya, Anda perlu bikin target harian, ya. Anda misalnya punya goal 10 produk per hari, ya. Jadi ada ukurannya, measurable. Selama 30 hari, ya. Nah, yuk. Saya mau dorong teman-teman semua tulis di catatan teman-teman, ya. Anda pengen punya goal berapa? Kalau Anda berbisnis online. Karena gini, bisnis online itu tricky. Tricky itu karena bisnis dari rumah, modal cuma dasteran, modal sarungan, nggak perlu pakai baju-baju rapi. Jadi akhirnya jadi nggak serius, ya. Saya bisnis online, tapi pakai baju rapi. Saya bisnis online, saya kerja dari jam 8. Ya, beneran. Kadang-kadang kita tuh kerja bisnis online tuh, ya udah deh nanti kalau butuh duit. Nggak boleh. Nah, contohnya harus clear, ya. Anda mau punya target berapa? Misalnya gini, Mas Hermas, saya 1 bulan ini pengen punya goal 100 juta omset. Saya pengen punya goal 50 juta omset. Produk yang saya jual mau segini. Periodenya mau berapa hari. Jadi clear, ya. Anda bisnis online pun harus clear goal. Contoh, nih, goal setting bulanan. Harus buat goal set bulanan. Di breakdown harian, teman-teman. Ya, di breakdown harian. Misal ya, Anda jualannya produk madu. Anda jual produk madu. Misal profit per produk 50.000. Ya, misal goal profitnya 10 juta per bulan. Ya, goal profit saya pengen minimal 10 juta, Mas Hermas. Oke, 1 hari minimal berarti harus dikejar minimal closing 7. Jadi goal itu nggak cuma bulanan, teman-teman. Goal juga harus harian. 1 hari minimal closing minimal 7 per hari. Ya, kalau saya tuh pribadi tuh ya, saya nggak akan tidur kalau belum closing 7. Ya, kebayang nggak, teman-teman? Jadi Anda punya closing goal yang relevan, yang measurable, yang timely. Yang timely itu ada periodnya. Ya, 7 closing kali profit 50.000 dikali 30 hari dapat 10,5 juta. Nah, kebayang nggak? Jadi kita bikin goal itu nggak mengada-ngada, nggak ngambil dari langit, teman-teman. Ya, jadi goal itu terukur. Ya, itu kalau Anda pengen punya goal 10 juta. Tapi Mas, saya masih pemula, boleh nggak saya goalnya UMR? Boleh, nggak masalah. Misalnya target minimal 4,5 juta per bulan, lumayan ya, sudah lumayan. Goal profit 4,5 juta per bulan. Misalnya balik lagi jualan madu, 1 hari minimal closing kalau 50.000 profit, 1 hari minimal closing 3 per hari. 3 pieces kali 50.000, 150. 150.000 kali 30 hari, 4,5 juta. Kebayang nggak, teman-teman? Jadi ini namanya goal yang terukur. Ini namanya goal yang terukur, ya. Kebayang ya, teman-teman ya. Kalau Anda memiliki goal yang terukur, Anda bisa tahu goal yang ingin Anda capai. Ya. Berikutnya adalah kita punya goal, misalnya pengen lebih besar, Mas Hermas. Saya pengen goal 15 juta per bulan. Maka Anda harus tulis goal profitnya 15 juta per bulan. 1 hari minimal closing 10, kan 50.000 tadi, contoh 50.000 ya. Anda jualan gamis, jilbab 50.000 profitnya. Saya jualan jilbab juga ya, jadi ngerti profitnya berapa. 10 pieces kali 50.000 kali 30 hari, maka baru bisa 15 juta. Ya, kebayang nggak, teman-teman? Anda harus punya goalnya, ya.
Anda punya goalnya, ya. Teman-teman, nanti sesi tanya jawab akan diberikan sesi khusus, ya. Teman-teman, sesi tanya jawab dikumpulin dulu di bagian belakang supaya tidak distraksi teman-teman yang lain, ya. Oke, yuk. Ya, yang pertama, goal setting bulanan Anda. Berapa goal income Anda? Ya, berapa goal income Anda? Anda harus men-set goal income Anda. Misalnya, Anda pengen punya goal, Anda goalnya 1 bulan berapa? Ya, goal income itu adalah profit bersih, ya, profit bersih. Anda harus punya goal profit, ya. Karena kadang-kadang goal omset itu bias, teman-teman. Tahu nggak kenapa? Karena pengalaman saya membina UKM 10 tahun, kebetulan saya membina UKM juga 10 tahun. Saya diundang sama Bank Indonesia, sama Telkomsel, sama Indosat, Kementerian Perdagangan juga. Ya, kadang-kadang kalau ngomongin, saya goal omset 50 juta. Saya tanya, profitnya berapa? Garu-garu kepala, bener gak? Gak tahu profitnya berapa. Bener gak? Karena kadang-kadang ada orang omset 50 juta, tapi nggak bisa nabung. Omset 30 juta, 70 juta, tapi bingung. Saya uangnya kemana aja, Mas Hermas? Jadi, kebayang nggak teman-teman? Anda harus punya goal income Anda. Anda harus punya goal setting Anda. Yes, omset itu penting, tapi jangan lupa, Anda pengen punya goal profit per bulan. Ya, yuk, teman-teman silakan tulis di buku masing-masing. Yuk, silakan tulis gede-gede. Ini goal income saya per bulan, Mas Hermas, ya. Yuk, tulis goal profit, ya. Goal profit, tulis. Saya pengen goal profit per bulan segini. Nah, silakan tulis. Saya pengen goal profit per bulan segini. Silakan tulis di buku masing-masing, ya. Silakan tulis di buku masing-masing. Jangan di kolom komen dulu, biar tidak mendistraksi teman-teman yang lain, ya. Oke, alright. Sudah? Oke, sudah. Yuk, kita masuk poin yang ketiga. Yang ketiga adalah memilih produk potensial. Yang ketiga adalah memilih produk potensial. Nah, berbicara mengenai produk potensial di bisnis online, itu ada requirement-nya, ada syaratnya. Jadi nggak bisa ngasal. Ada yang pertama, produk tersebut harus dibutuhkan market yang luas. Mudah dijual untuk reseller, karena suatu saat teman-teman butuh untuk dijual pakai reseller. Unik, memiliki kelebihan. Kalau Anda jualan jilbab, harus punya kelebihan. Di bahannya kah? Di desainnya kah? Anda jualan madu, ya, madu harus punya kelebihan. Ya, kenapa? Karena kalau nggak punya kelebihan, pasti perang harga. Kalau Anda mau perang harga, nggak apa-apa juga. Tapi kalau Anda nggak mau perang harga, ya, saran saya harus Anda punya kelebihan. Ya, memiliki margin yang menguntungkan. Ya, mudah dikirimkan via online. Kalau Anda jualan bisnis online, ya, harus yang mudah dikirimkan via online. Ya, kemarin ada yang nanya, Mas, bisa nggak saya jualan beras? Bisa sih jualan beras, tapi kalau jualan berasnya 60 kilo berarti ongkir, teman-teman. Lumayan nggak? Berarti ongkir. Kecuali berasnya beras khusus. Ya, lagi rame nih beras diet nih. Beras diet yang dijual cuma 5 kilo, ya, cuma 2 kilo, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau Anda jualannya mirip kayak yang lain yang bisa dijual di offline, ya, pastikan itu bisa dikirimkan gampang via online. Ya, saya juga jualan frozen. Jadi saya mencari ekspedisi yang bisa jual pakai frozen, ya, pakai cooler, ya. Dan produk tersebut pastikan tidak sulit untuk dijelaskan ke market, ya. Pastikan produk tersebut tidak sulit untuk dijelaskan ke market. Kenapa? Karena penting banget buat Anda semua, ya. Anda perlu, ya, menjual produk yang nggak rumit. Kalau Anda jual produk yang rumit, susah ngejelasin ke market, nanti market nggak mudah nerima, nggak mudah mengerti, ya. Nah, ini dia industri bisnis online yang potensial di era sekarang. Kesehatan, ini lagi high demand, teman-teman. Demandnya tinggi banget. Ya, goods and fashion, barang-barang elektronik termasuk goods and fashion, barang-barang, ya. Skincare, ya, skincare. Yang keempat, jasa dan edukasi, ya, jasa dan edukasi. Yang kelima, culinary, ya, makanan, kuliner, ya, frozen, ya, frozen food, others and potential, B2B, lembaga training, ya, barang-barang jasa. Saya punya jasa foto juga. Jadi perhatiin baik-baik. Ya, ini adalah industri bisnis online yang potensial, ya. Jasa potensial, industri edukasi juga potensial, dan pastikan teman-teman itu bisnis Anda memang bisnis yang high demand, ya, yang permintaan tinggi. Mas, gimana kalau saya belum punya produk sendiri, Mas Hermas? Ya, bagaimana kalau saya nggak punya produknya? Nah, kalau Anda nggak punya produknya, Anda bisa menjadi seorang reseller dulu. Ya, tadi Bu Sari, tadi Mas Atta sudah menyinggung. Kalau Anda belum punya produknya, kami sangat rekomendasi Anda bisa mulai sebagai reseller, teman-teman. Anda bisa mulai sebagai reseller. Apa itu reseller? Mas, reseller mirip nggak kayak affiliate? Mirip nggak kayak dropship? Mirip kayak agen nggak? Mirip.
Reseller itu Anda nggak punya produk, ya. Anda nggak punya produk, Anda bisa menggunakan produk partner, produk bisnis online yang sudah jalan. Anda bisa menghasilkan profit juga, ya. Mas Hermas, berarti itu bukan bisnis dong. Reseller pun bisnis kok. Selama, ya, reseller selama Anda punya plan, Anda punya goal, Anda punya income yang besar, Anda punya database-nya. Selama reseller tersebut punya database, punya goal yang besar, punya plan-nya, ya, punya goal jangka panjang, bahkan punya tim admin, itu kan pebisnis. Lucunya begini teman-teman, lucunya banyak orang, ya, yang membanggakan dirinya business owner, tapi secara profit kalah sama reseller. Kebayang nggak? Saya punya satu unit bisnis, itu reseller, saya nggak punya produk, tapi dari satu unit itu bisa menghasilkan 40 juta, 30 juta profit loh teman-teman. Jadi itu bahkan bisa mengalahkan business owner, ya. Jadi artinya apa? Mau Anda business owner ke, mau Anda reseller ke, nggak masalah. Yang penting produknya lokal, ya. Kebayang ya teman-teman ya. Yang penting produknya itu memajukan ekonomi Indonesia, ya, memajukan partner-partner dan pelaku bisnis lokal, ya. Jangan lupa kita fokus untuk membangun Indonesia. Dan ini dia skema reseller. Mungkin ada yang belum pernah dengar reseller gitu ya. Anda menerima pesanan dari pelanggan, mereka transfer ke Anda sebagai reseller. Anda sebagai reseller transfer ke toko, ya, ke partner Anda. Nah, si partner mengirimkan ke pelanggan. Jadi Anda tidak perlu stok barang, ya. Dan ini enak, teman-teman, sederhana, ya. Tapi karena materi hari ini 50% ada yang owner, 50% ada yang reseller, saya akan bagikan dengan proporsional, ya. Sehingga materinya bisa dipelajari oleh Anda meskipun Anda owner, meskipun Anda reseller. Mas, gimana Mas saya cara mulainya? Nih, mulai dari yang kecil, dari produk apapun, yang penting bisa menghasilkan profit. Mulai dari yang simple, ya. Gak usah yang rumit-rumit. Saya aja ya, saya kalau bisnis teman-teman, saya ketemu partner tertarik, saya langsung gak pakai cang-cincong ya, kalau bahasa istilah saya ya. Oh iya, sebelum saya lupa ya, saya mau izin Ibu Sari, saya mau izin Ibu Deputi ya, Ibu Victoria dan juga teman-teman kementerian dan teman-teman peserta ya, izinkan saya kalau sharing itu pakai gaya bahasa semi formal. Karena kalau terlalu formal, ngantuk takutnya. Karena background saya dosen, ya, kebetulan saya dosen UI, saya dosen Atmajaya juga, tapi itu kan dosen, bahasanya memang dosen, tapi kalau ini kan bahasanya yang simple, yang semi formal, jadi santai aja ya. Pokoknya pakai istilah tadi ya, pokoknya nggak usah pakai cang-cincong istilah teman-teman tuh ya, nggak usah pakai cincong, langsung aja mulai. Karena kebanyakan kita itu kebanyakan plan, bener nggak teman-teman? Karena kebanyakan plan, jadinya kita itu nggak mulai-mulai. Saya tuh pengen bikin Twitter, saya pengen bikin IG, saya pengen serius di FB, baru sebatas pengen, bener nggak? Itu belum mulai, baru sebatas pengen. Saya mau sukses di bisnis online, Mas Hermas. Saya mau sukses di bangun reseller. Buat saya, belum mulai. Kalau Anda itu memang mau sukses, langsung lakukan. Jadi, yuk, mulai dari yang kecil, mulai dari yang simple, dan mulai dari yang sekarang. Ya, yuk, teman-teman, kita mulai dari hal yang sederhana. Kenapa reseller? Kalau Anda misalnya belum punya bisnisnya, Anda bisa jadi reseller dulu, karena fokus ke profit, fokus ke income, Anda nggak perlu produksi. Work from home, ya, work from home, bisa kerja dari rumah. Simple, siapapun bisa, teman-teman. Ya, siapapun bisa. Bahkan di era sekarang, teman-teman, bayangkan, ya, tetangga-tetangga saya pada jualan apa coba? Jualan nasi uduk, ya. Mereka jualan jualan cumi ijo, ya. Ada tetangga saya jualan cumi ijo, ya. Jualan makanan, tapi nggak apa-apa. Karena itu kan adalah cara untuk kita bisa menghasilkan income. Dari kecil nggak masalah, yang penting Anda bisa menghasilkan profit. Daripada Anda hanya berplan doang, tapi nggak menghasilkan, sayang banget. Ya, nah, Mas, tapi saya bingung cari ide bisnis. Ya, oke. Gimana kalau teman-teman bingung? Ya, nih, saya kasih tips buat teman-teman semua. Ya, ada 5 tips untuk cari ide bisnis. Mulai dengan mencari problem. Nah, misalnya, kalau misalnya problem di sekitar Anda banyak yang overweight gitu ya, berat badannya lebih gitu ya, maka peluang bisnisnya apa? Coaching program diet, ya, produk diet. Kalau misalnya di sekeliling Anda banyak yang sakit-sakitan, Anda bisa jualan suplemen herbal. Kalau Anda banyak lingkungan wanita muslimah, Anda bisa jual jilbab, hijab. Intinya adalah mulai dari problem, ya. Kayak saya itu banyak di lingkungan saya itu reseller banyak yang nggak jago jualan. Saya bikin program namanya Akademi Reseller. Dan dari Akademi Reseller saya bisa punya 2.000 member, ya, dalam waktu 2 bulan. Saya punya 2.000 member, dan yang menarik adalah program ini, ya, itu dilirik karena kebetulan partner kami Pak Mahri itu, ya, datang sebagai peserta dan melihat sendiri bagaimana Akademi Reseller itu powerful sekali.
Yang kedua, cek market. Ya, cek apakah market kita memang sudah siap, sudah ready untuk mulai kita edukasi market untuk berjualan produk kita. Yang ketiga, validasi dan survei. Ya, kita validasi, kita tes. Ya, tesnya 1 bulan. Ya, kalau berhasil, perbesar. Kalau nggak berhasil, cari yang lain. Sesimpel itu. Jangan gini, kalau berhasil, semangat berhasil. Kalau nggak berhasil, terus baper. Kayak saya nggak bisa berhasil, Mas. Saya selalu gagal. Saya itu seperti remah rengginang, seperti butiran debu, seperti bak air di daun talas. Kok tiba-tiba jadi melo, teman-teman? Iya, saya sering banget terima orang yang komplain seperti itu. Saya kayaknya nggak cocok berbisnis ya, Mas. Bukan masalah teman-teman nggak cocok, tapi mungkin Anda belum tahu caranya, dan mungkin Anda terlalu cepat menyerah. Teman-teman, saya sudah mengalami 7 gagal bisnis. Mengalami 7, coba Anda gagal berapa? 7 gagal bisnis sendiri. Dan saya nggak berhasil dari 10 bisnis reseller. Tapi saya nyerah nggak? Enggak, saya nggak nyerah, teman-teman. Saya fokus untuk bangkit. Kenapa? Selama kita berjuang, pasti ada jalan kok. Ya. Nah, ini contoh ide bisnis yang kami bangun di Etnove. Ya. Anda bisa kontak, Anda bisa duplikasi. Saya ada jasa website, produk retail, makanan, jasa foto, buku edukasi, skincare, produk diet, produk herbal, in-house training, percetakan, akademi reseller. Jadi, ini bisnis yang kami bangun. Mas, tapi kan Mas Hermas udah gede. Ya, itu kan sekarang, teman-teman. Dulu waktu saya sendiri, saya cuma 1 bisnisnya. Tahu nggak bisnis saya apa? Mau tahu? Catering? No. Bisnis saya pertama catering. Oh ya. Yang kedua, jualan mie ayam, gerobakan. Coba. Profesional. Marketing consultant di perusahaan Inggris. Resign, jualannya mie ayam gerobakan. Tahu nggak? Saya bersama Mas Hatta. Mas Hatta itu partner saya 10 tahun. Ya. Mas Hatta itu teknik UI, saya FEUI. Kami bertemu di Twitter, teman-teman. Ya. Dan Mas Hatta itu jualan mie ayam, saya jualan ayam bakar, dan kami bergabung. Dan yang menarik adalah kami menjual dari produk-produk yang sederhana. Ya, Anda nggak perlu yang rumit-rumit. Saya bisa bikin unit bisnis segini banyak karena saya membangun dari awal. Ya, hingga punya 110 karyawan. Tapi yang menarik adalah teman-teman bisa kok dari nol. Bisa, selama teman-teman ya belajar step by step. Ya, yang keempat, belajar ilmu funneling. Nah, dalam bisnis online ada satu ilmu yang mungkin ilmu itu jarang teman-teman dengar, jarang Bapak Ibu dengar. Tapi ilmu ini penting banget, namanya ilmu funneling. Ya, ilmu funneling. Funneling itu adalah corong, memperbanyak calon pembeli. Ya, memperbanyak calon pembeli itu menggunakan kolam prospek. Ya, kolam prospek itu adalah calon pembeli. Contoh, kolam prospek itu apa, Mas? Follower itu kolam. Ya, kolam itu gini, kolam prospek. Ya, kita bisa mancingin dari kolam kita sendiri. Ya, karena kalau kita jualan di pinggir jalan, kita kan nggak ada kolamnya nih. Pinggir jalan kalau orang mampir, kalau orang nggak mampir kan kita nggak dapat duit. Ya, kalau teman-teman di bisnis ini, teman-teman, Anda perlu bikin kolamnya. Kolam itu apa aja? Facebook, Instagram, grup WA, daftar nama, itu adalah kolam prospek. Ya, orang-orang yang masuk ke dalam media grup kita. Ya, kenapa ilmu funneling penting? Karena ada yang namanya konsep cold, warm, hot. Ya, apa itu cold, warm, hot? Nanti kita pelajari. Yang kedua, mempermudah closing, teman-teman. Ya, mempercepat closing, mempermudah closing. Ya. Kalau Anda menggunakan ilmu ini, lihat ya, perhatiin baik-baik. Ya, prospek itu cold market. Yang sudah berminat itu warm market. Yang udah jadi pembeli atau tertarik membeli itu hot market. Ya, cold itu kayak apa ya? Dispenser, teman-teman. Kayak dispenser. Kalau Anda berbisnis online pasti berpikir begini. Saya tuh udah posting sana ke sini, saya sudah posting ke sana kemari. Ya, kok nggak ada yang nyangkut? Kok nggak ada yang reply, nggak ada yang komen, nggak ada yang WA? Jangan-jangan ada postingnya ke cold market. Ya, Anda perlu memposting ke warm market. Nanti materi ini saya bahas di FB Marketing ya, di materi besok Rabu jam 1. Pokoknya penting banget. Ya, dan teman-teman tahu ke Anda, ini mirip kayak pacaran. Nah, kayak pacaran. Anda mau deketin pacar Anda, itu kan nggak bisa kayak begini. Ya, kalau Anda nih tiba-tiba langsung nawarin produk ke orang yang belum Anda kenal, ya, itu nanti Anda kayak orang nembak cewek di mall yang belum Anda kenal. Mbak, mau nggak jadi istri saya? Coba digituin, langsung ditampar, teman-teman. Siapa lu? Karena Anda, perhatiin baik-baik ya, karena Anda mendekati orang yang belum Anda kenal dan Anda belum dekat. Oleh karena itu, makanya kalau Anda istilah itu, kalau kata Mas Hatta tuh, tak kenal maka tak aruf. Nah ya, kenalan dulu, teman-teman. Kebayang nggak ya? Jadi Anda perlu melakukan pendekatan, PDKT ya.
dari cold ke warm ke hot. Gimana caranya? Nanti di bagian Facebook kita akan belajar. Tapi saya akan kasih at a glance ya, snapshotnya ya. Jadi funneling plan-nya, cold market, warm market, hot market ya. Cold market itu tidak tahu produk, warm market itu tahu produk, hot market siap membeli ya. Contoh ya, ini saya kasih contoh biar teman-teman kebayang. Contohnya adalah Anda jualan produk herbal diet, ya. Cold marketnya mereka tidak tahu produk, maka Anda menggunakan Facebook, Instagram, sosial media mengedukasi tentang pentingnya menjaga berat badan, tips sharing ya. Jadi orang udah mulai kenal Anda. Yang kedua, warm market. Anda perlu ngebangun pola marketnya di sosial media dengan cara memberikan edukasi, info benefit produk, testimoni, ya, ceritain program diet Anda, ya. Tapi belum hard sell, baru soft sell. Yang ketiga, hot market. Hot market itu sudah siap membeli, ya. Anda bisa pakai WA, ya, kasih promo, kasih sales gimmick, kasih promo paket hemat, sehingga mereka dari yang tertarik, mereka bisa langsung cepat untuk mau membeli produk Anda, ya. Nah, kalau berbicara mengenai ilmu penting yang mengupgrade skill, ya, sama seperti tadi yang sudah saya sharingkan, ya, ada beberapa ilmu penting yang harus Anda kuasai. Di cold market, Anda akan belajar ilmu FB, ilmu IG, ilmu marketplace. Nanti kita akan belajar di session yang kedua, di session yang keempat, dan session yang ketujuh, ya. Nanti jadwalnya akan di-sharingin di grup WA. Jadi tenang aja teman-teman. Sudah di-sharingin juga kemarin, tapi akan kita share ulang ya. Nah, pokoknya teman-teman, kalau ada yang nanya, Mas, cold market itu gimana? Tenang, nanti kita akan pelajarin di besok sama di Senin depan. Ya. Yang kedua, warm market, yang mengubah calon pembeli menjadi pembeli. Anda perlu ilmu apa? Skill copywriting, bikin promosi yang menjual. Skill closing, ya. Anda perlu belajar bagaimana cara membuat orang jadi bayar. Ilmu WA marketing, ya. Anda perlu belajar bikin WA marketing yang powerful, ya. Yang ketiga adalah melipat gandakan penjualan dengan memunguti reseller. Kebayang nggak teman-teman? Ini adalah ilmu penting yang wajib dikuasai kalau Anda mau membangun funnel Anda, ya. Nah, yang kelima, kiat sukses di bisnis online, ya. Kiat sukses di bisnis online. Yang kelima adalah menggunakan sosial media. Kenapa Mas Ernest? Ya, lihat teman-teman top 3. Oh, lihat ya, top 3 level. Yang pertama WA. Ya, nanti kita akan ada belajar materi WA. Gimana cara bikin status WA yang menjual. Bagaimana bisa ngebangun, Mas Irmas katanya punya 50.000 kontak database WA ya. Kok bisa sih punya 50.000 kontak WA? Ada caranya. Yang kedua FB. Yang ketiga IG. Jadi FB, IG, WA, 3 materi ini akan kita bahas. Ya, pokoknya beruntung banget teman-teman yang ikut program ini. Dan untuk ikut program ini aja, programnya dipilih, diseleksi. Ya, nggak bisa asal menerima banyak peserta. Ya. Nah, nanti teman-teman di sesi berikutnya kita akan belajar cara memanfaatkan Facebook, ya, kita akan belajar cara memanfaatkan Instagram, teman-teman. Nah, tapi tips-tips besarnya adalah pilih medianya. Mas, apakah saya harus pakai Telegram, FB, WA, semuanya gitu ya? Tidak harus teman-teman, ya. Tapi saran saya pilih, ya. Anda bisa pilih. Anda pilih, ya, satu dulu. Anda pilih satu aja dulu, ya. Tapi gedein. Lalu Anda ubah profil Anda menjadi yang profesional, ya. Anda punya konten yang menarik dan mindsetnya adalah perbesar leads-nya, ya. Udah nggak sabar ya belajar sosial media ya? Tenang, besok saya akan mulai dengan materi Facebook marketing, berikutnya IG marketing dan WA marketing. Pokoknya ya keren banget. Nah, tapi saya mau kasih bocoran, ya, FB dan IG itu memiliki 5 ilmu penting. Add member, rutin posting, interaksi, konsisten, timing. 5 hal ini adalah 5 hal yang penting banget untuk Anda bangun. Dan ini akan kita bagikan, ya, di session besok, ya. Bagaimana cara membangun FB marketing Anda dengan powerful. Ya, lihat ya, 3 sosial media yang simple dan powerful. Facebook, IG, WA. Jadi, kalau Anda punya Facebook dan IG, jangan hanya dipakai untuk scrolling, ya, ngulik-ngulik statusnya mantan. Nggak perlu, move on. Canda, mantan karyawan maksudnya, ya, mantan tetangga maksudnya. Jadi IG, FB, WA Anda harus dipersiapkan dengan baik. Itu kenapa teman-teman? Kan Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu kan dari handphone. Saya ini cuma modal pakai handphone, teman-teman. WA, IG, FB.
itu cuma dari handphone aja bisa memaksimalkan penjualan Anda. Pokoknya gemes banget ya. Yang keenam, gunakan ilmu CCF ya. Nah, yang keenam, apa itu Mas menggunakan ilmu CCF ya? Ya, ini dia. Ilmu CCF itu adalah ilmu penting yang perlu Anda kuasai. Kalau Anda mau closing besar, catat. Kalau mau closing besar menggunakan ilmu CCF ya. Ya, CCF itu apa ya? Ya, CCF itu copywriting, closing, follow up. Nah, seringkali UKM itu mengabaikan ilmu ini. Kita tuh ilmunya cuma ilmu diskon, kasih diskon, habis itu besoknya diskon, lusa diskon, minggu depan diskon. Teman-teman kalau kasih diskon terus kan kita toko diskon, teman-teman, kebayang nggak? Ya, Anda perlu mempelajari ilmu copywriting, bikin headline, body copy, bikin kata-kata yang menjual, bikin judul promo yang menjual. Tadi malam saya sharing di depan 2.000 member, teman-teman. Saya ajarkan ilmu copywriting, ya. Nah, ini nanti materinya kalau nggak salah di minggu pertama Agustus atau di minggu akhir Juli, saya agak lupa, ya. Yang kedua, ilmu closing. Anda akan mempelajari bagaimana cara mengclosingkan orang dengan teknik promo yang tepat. Yang ketiga, ilmu follow up. Karena seringkali teman-teman, kita itu enggan follow up, kita nggak biasa follow up, kita nggak bisa memaksimalkan penjualan kita karena nggak biasa follow up. Ini dia, gunain copywriting. Copywriting adalah kata-kata promo yang menjual. Tujuannya untuk meyakinkan calon pembeli. Ya, penerapan copywriting penting untuk bisnis online. Jadi kalau teman-teman ya mau closing besar, gunain ilmu copywriting. Gunain teknik closing. Nah, gunain teknik closing. Teknik closing mempercepat prospekan transfer. Ya, kalau Anda berbisnis online wajib mempelajari ilmu closing supaya nggak di PHP, benar nggak? Nah, ya kan? Oke. Nah, dari pemberi harapan palsu menjadi pemberi harapan pasti. Nah, pengen kan? Gunain ilmu closing, ya. Ini adalah ilmu penting yang perlu Anda bangun, yang perlu Anda pegang, perlu Anda kuasai, ya. Ini contoh ilmu closingnya. Anda perlu bikin kata-kata tulisan di promo Anda. Semakin cepat transfer, semakin cepat ikut kelasnya Mas Ernest. Ya, ini contoh kalau jualan Anda adalah jualan e-course, ya. Saran saya segera daftar sebelum harga normal ya Bu, kalau Anda jualannya program registrasi, ya. Khusus untuk yang transfer lebih akan saya berikan bonus khusus, misalnya ebook diet, ya. Misalnya jualannya ada program diet atau program herbal diet, ya. Gunain teknik closing teman-teman, ya. Nah, sesi closing nanti akan saya bahas khusus. Teknik follow up, catat teman-teman. 2 kali 24 jam adalah waktu penting kita untuk wajib memfollow up calon prospek, ya. Biasanya teman-teman perhatiin baik-baik. Biasanya kita itu lupa follow up, padahal follow up itu kayak apa ya, uangnya tuh ada di follow up teman-teman. Catat tuh, uangnya ada di follow up. Ini contoh nih, ya, Anda bisa memfollow up, misalnya dia belum transfer, kita bisa posting gambar, ya, sehari misalnya sebelum session gitu. Misalnya kalau Anda jualannya e-course, selamat siang Pak, saya mau konfirmasi apakah jadi ikut program ini, kemudian berapa saat lagi kelas akan dimulai, saran saya segera daftar sebelum harganya normal ya Pak. Ini follow up, ya. Intinya Anda perlu follow up, jangan malu untuk follow up. Tapi saya takut ditolak. Kalau Anda takut ditolak, ya jangan berbisnis. Kebayang nggak teman-teman? Ya, karena penting banget. Karena kan kita fokusnya mencari orang yang open, cari yang butuh, cari orang yang tepat. Ya. Nah, jadi setelah kita belajar funneling, belajar goal setting, kita belajar sosial media, belajar ilmu copywriting, closing, follow up. Yang ketujuh, poin terakhir, kita akan belajar tentang membangun tim reseller. Nah, kita akan belajar membangun tim reseller. Ini adalah materi puncak. Nah, ini materi terakhir ya. Tapi saya mau bagiin ke teman-teman karena ini masuk dalam rangkaian 7 kiat sukses membangun bisnis online. 7 kiat sukses untuk membangun bisnis online. Saya mau cerita teman-teman. Dulu saya jualan sendirian, itu omset itu cuma di angka 30-40 juta. Tapi pada saat saya membangun tim penjualan, itu omset bisa naik 10 kali lipat. Kenapa? Karena reseller itu kita nggak gerak sendiri. Kita bisa melibatkan orang lain. Ya. Nah, kenapa penting teman-teman? Karena low cost. Lebih murah daripada ngeprint. Lebih murah daripada beriklan di majalah. Lebih murah daripada beriklan di AdWords. Ya. Saya pakai AdWords, saya ngeluarin setahun itu budgetnya gede banget. Tapi kalau Anda punya reseller, Anda bisa punya income yang jauh lebih besar, efektif meningkatkan omset. Ya, efektif meningkatkan omset. Dan yang ketiga adalah ada faktor kali. Ya, ada faktor kalinya. Ya, semakin banyak reseller, makin banyak omset yang diraih. Catat teman-teman. Makin banyak reseller, makin banyak omset yang diraih. Dan ingat, reseller itu kan channel, benar nggak teman-teman?
Reseller adalah channel. Channel adalah distribusi. Distribusi adalah promosi. Maksudnya apa Mas? Nih, contoh ya. Saya ini jualan gamis, jualan jilbab. Saya nggak pernah posting jilbab. Tapi banyak orang yang tahu jilbab saya. Kok bisa Mas? Siapa yang jualan? Reseller. Siapa yang promo? Reseller. Saya perlu promo nggak? Enggak. Jadi kalau saya punya 30 reseller nih, perhatiin baik-baik. Kalau saya punya 30 reseller, masing-masing reseller itu punya 1000 pertemanan di FB. Saya ulangi, saya punya 30 reseller, masing-masing reseller punya 1000 pertemanan di FB. Maka ada 30.000 calon orang yang melihat ya dagangan saya. Siapa yang promo? Reseller. Kebayang, enak nggak teman-teman reseller? Nanti ya, session terakhir nih. Tapi saya mau kasih contoh supaya teman-teman kebayang. Kenapa reseller itu begitu penting? Contoh, lihat ya. Misalnya Anda jualan 1 bulan, misalnya jualan baju ya, profit Anda jualan kaos, baju kaos, ya, UKM kan banyak yang jualan kaos ya. Jualan kaos, ya, profitnya 50.000 satu kaos. Anggaplah harga kaosnya 100.000, profitnya 50.000. Kalau Anda bisa jual 100 pieces, maka profitnya berapa? 5 juta rupiah, benar nggak? Kalau jualan sendiri. Saya punya partner yang lagi saya mentoring itu jualan kaos. Kalau jualan baju, dia cerita, dia punya 50 reseller. Kalau jualan baju dengan 50 reseller, maka, ya, lihat, duitnya lihat ya. Kalau, perhatiin baik-baik, kalau satu reseller jual 20 aja, cuma 20 doang, ya. Kalau Anda punya 30 reseller, dikali 25.000, anggaplah profitnya dibagi 2. Dikali 20, ya 20 pieces, maka profit Anda berapa? 15 juta. Saya ulangi ya, biar kebayang. Satu baju profit 50.000, Anda bisa jual 100 juta. Kalau misalnya Anda ya punya reseller, Anda bagi reseller itu profitnya 25.000. Satu reseller jual 20 doang, nggak usah 100. Kalau 30 reseller kali 25.000 kali 20, profitnya berapa? 15 juta. Kalau 30 reseller. Kalau 60 berapa? 30 juta. Kalau 120 berapa? 45 juta. Jadi ada yang namanya faktor kali. Makin banyak reseller, makin cepat income gedenya. Ya, nanti saya akan bahas session khusus, ini penting banget buat Anda pelajari. Ya, ini session klimaks ya. Tapi saya mau ngebayangin ke teman-teman, kasih bayangan ya. Proses bangun bisnis dengan tim penjualan itu pilih produk, pilih bisnis. Siapkan media sosialnya, ya. Mulai pelajari cara rekrutnya dan ngebina timnya harus intens, teman-teman. Kenapa? Karena kalau Anda nggak ngebina, nanti resellernya nggak akan loyal sama. Ya, nih kunci sukses ngebangun tim. Produknya tinggi permintaan, menguntungkan. Ada sistem minimal bisa dropship. Artinya apa? Jadi mereka nggak perlu stok juga bisa. Ada pembinaan rutin dan memberikan bonus dan reward supaya apa? Supaya resellernya semangat ngerjainnya. Supaya reseller semangat untuk ngerjain bisnisnya. Ya, kebayang ya teman-teman ya. Nah, nggak terasa sudah masuk ke poin yang terakhir. Ini bukan poin yang terakhir, ini extra poin. Ya, 7 poin tadi teman-teman catat ya. Ya, kunci penting untuk Anda berhasil ya sebagai pebisnis UKM yang go online. Mindset goalnya upgrade skill, jangan lupa. Goal setting ya, funneling, belajar sosial medianya, belajar ilmu CCF-nya ya. Anda perlu belajar tentang bagaimana caranya ngebangun tim penjualan ya. Dan terakhir sebelum saya masuk ke sesi tanya jawab ya, teman-teman, saya mau mengingatkan ke Anda semua. Karena dulu saya itu UKM, teman-teman. Ya, karena UKM itu jangan sampai kita itu berpikir kalau UKM ya kan nggak pengen kan UKM terus-menerus, bener nggak? Ya, pasti pengen dong bukan usaha kecil menengah, bener nggak? Pasti pengen ganti menjadi usaha kecil miliaran, bener nggak? Ya, usaha keren miliaran malah kalau perlu. Ya, saya dulu dalam hati saya, Tuhan, saya mau dari usaha kecil menengah ini menjadi usaha keren miliaran. Ya, saya sampai nggak pernah kepikiran. 2-3 tahun saya bisnis catering, di tahun berikutnya saya punya bisnis, punya company, saya punya legalnya, saya punya kantornya. Karena saya punya mindset untuk menjadi profesional. Ya, kenapa teman-teman? Kalau Anda mau berbisnis, bisnis online, ya, Anda perlu punya mindset profesional. Profesional itu konsisten. Anda awam, kalau Anda masih pemula, maka praktek langsung. Jangan gini, saya awam Mas, jangan mengeluh. Kebanyakan orang itu, saya awam, saya gaptek, cuma mengeluh, cuma disampaikan di mulut, tapi nggak pernah praktek. Anda awam, yuk praktek, kita sama-sama. Apalagi 8 sesi, saya akan membersamai teman-teman. Saya akan bersama dengan Anda, jangan khawatir. Ya, kalau Anda ada pertanyaan, yuk
Ya silakan tanyakan, nanti bisa tektokan teman-teman ya, tektokan ya, bukan tiktokan, tiktok. Kuncinya lakukan setiap hari. Jangan hanya semangat di awal teman-teman. Ingat, UKM harus berubah menjadi usaha keren miliaran, membanggakan Kementerian UKM supaya menjadi UKM yang bisa go ekspor ya. Jangan hanya semangat di awal, karena fokus Anda upgrade skill. Yuk, naikin skill Anda. Apalagi seringkali teman-teman kalau seminar itu kan cuma sejam itu selesai. Kalau di sini kita 8 sesi teman-teman. Bayangkan, wow, 8 sesi. Ini kayak camp teman-teman. Makanya, yuk Senin Rabu nih, catat teman-teman, catat. Senin Rabu jangan pernah absen ya. Bukan jangan pernah absen, emang nggak boleh absen ya. Wajib, karena kita ada penilaian. Ada lembaga rating penilaian kita yang akan menilai apakah Anda komitmen. Kalau Anda komit, nanti Anda berkesempatan untuk ikut program berikutnya. Kalau Anda misalnya maju mundur, kadang datang, kadang enggak, telat, nanti Anda tidak direkomendasi untuk program berikutnya. Dan harus bayar, makanya yuk manfaatkan dengan baik ya. Fokus komitmen untuk meraih goal ya. Jadilah UKM yang profesional teman-teman. Profesional itu kayak gini. Anda harus tahu apa yang Anda kerjakan. Profesional itu kayak tadi saya sampaikan. Teman-teman, kalau profesional itu dia punya jam kerja. UKM itu kadang-kadang, saya nih dulu waktu UKM, ya, saya sekarang masih UKM teman-teman, tapi UKM yang saya harus punya mindset untuk berbisnis online dengan profesional. Ya, UKM itu punya jam kerja, ya, nggak harus jam 9 teman-teman, tapi Anda punya jam kerja, misalnya antara jam 2 sampai jam 8 malam, itu adalah jam kerja saya. Pagi itu ngomong anak ya, mempersiapkan untuk suami mau kerja misalnya. Profesional itu punya jam kerjanya ya. Anda harus punya mindsetnya untuk dari bisnis kecil menjadi besar ya. Bisnis online itu bisa gede banget teman-teman, asal Anda punya jam kerjanya. Nah ini dia, lihat ya, go profesional. Perhatiin baik-baik, saya punya ilustrasi. Kalau Anda lihat ya, dulu saya kayak gini teman-teman, dulu. Jadi semua yang diceritain itu tentang saya. Dulu saya tinggal di daerah Bogor. Saya kerja di Sudirman, Jakarta. Coba naik kereta 1,5 jam, ya. Saya naik kereta itu dari jam 5:30 pagi, ya. Jadi siap-siap dari jam 4:30, ya. Bayangin teman-teman, ya. Dan teman-teman tahukah Anda, saya itu berangkat, pulang, plus kerja itu sekitar 13 jam. Gila nggak? 13 jam. Hanya untuk kejar gaji 4 juta per bulan, ya. Bayangin teman-teman, saya mau kembaliin ke teman-teman, ke Anda. Kalau Anda kerja waktu dulu untuk gaji 4 juta per bulan, dan Anda mau menyediakan waktu minimal 8 jam, ya, bahkan sampai berjam-jam di jalan. Bagaimana dengan bisnis online yang bisa dapat income lebih dari 10 juta? Masa Anda nggak mau nyediain waktu 8 jam? Bener nggak? Bahkan 5 jam aja cukup kok teman-teman. Karena saya tuh sering banget menerima curhatan, UKM kenapa ya Mas, kok UKM terus ya? Kenapa ya Mas, kok gini-gini terus ya? Kok saya nggak berkembang? Jangan-jangan bukan UKM yang salah. Karena seringkali pribadi kita, personal kita, ya, kita harus menjadi seorang profesional. Teman-teman tahu nggak, kalau pebulu tangkis, ya, kalau pebulu tangkis RT RW, ya, saya tanya, pebisnis RT RW sama pebisnis RT RW, salah, pebulu tangkis RT RW sama pemain bulu tangkis Sudirman Cup, dibayar lebih mahal yang mana? Pasti Sudirman Cup, Mas Uber, benar nggak? Tapi RT RW gini, RT RW itu dia itu kan kalau belajar bulu tangkis itu kan hamin 3 hari, hamin 2 hari sebelum 17 Agustusan, benar nggak? Ya. Tapi kalau di pebisnis, kalau pebulu tangkis yang tadi profesional tadi, dia latihan setiap hari teman-teman. Jadi kebayang nggak teman-teman? Kunci keberhasilan bisnis online adalah menerapkan waktu kerja. Lakukan secara rutin, ya. Lakukan secara rutin. Dan ya, lihat Gigi. Nah, ini slide terakhir saya. Gigi. Ya, silakan siapkan pertanyaan, ya, siapkan pertanyaan, saya akan masuk sesi tanya jawab. Perbanyak belajar. Gigi untuk massive action aja terus. Nanti lama-lama juga proses kok, lama-lama juga jago. Ya, yang ketiga, fokus pada proses. Ya, karena pasti Anda akan mengalami hal yang nggak mudah, ditolak, di PHP, it's okay. Gigih sampai mencapai goal. Ya, dan yang kelima, yang terakhir adalah yuk teman-teman, Bapak Ibu semua, rekan-rekan UKM yang saya berdoa buat teman-teman semua, mungkin Anda masih usaha kecil dan menengah, saya berdoa setelah sesi hari ini, kami akan mentoring Anda supaya Anda bisa menjadi seorang pemilik bisnis UKM yang usaha keren miliaran. Amin ya. Oke, yuk, ambil keputusan teman-teman. Ambil keputusan. Kenapa teman-teman? Karena kalau Anda nggak ambil keputusan, ya, seringkali itu gini, materi itu seperti materi pada umumnya.
Kementerian UKM itu bikin materi itu beberapa kali kalau kata Pak Mahar itu sering banget. Tetapi kok UKM kok nggak mengalami terobosan ya Mas Hermas? Karena saya mau mengingatkan ke Anda semua, yuk ambil keputusan sore ini, jam 14.30 ini, ambil keputusan kalau saya mau berhasil. Kalau Anda mau berhasil, maka yuk, saya mau jadi UKM profesional, saya mau jadi reseller profesional, saya mau jadi pebisnis profesional, saya mau jadi waktu untuk belajar, upgrade skill, saya nggak mau dengerin apa kata orang, saya mau fokus pakai kacamata kuda untuk berhasil di bisnis yang saya pilih. Ya, teman-teman, ya, jangan lupa 100% belajar dan jangan lupa 100% action. Ya, jangan kembali ya, belajarnya sering tanpa action atau action terus tapi lupa belajar ya. Jadi teman-teman, yuk ya, buat teman-teman semua jangan lupa 7 poin tadi ya. Apa aja tadi? Goal setting ya, mindsetnya ya, funnelingnya ya, dan jangan lupa belajar sosial media, ilmu CCF-nya, membangun tim penjualannya. Itu adalah 7 ilmu penting dan kita akan belajar secara detail, secara rinci ya. Kita akan belajar secara detail, secara rinci di program selama 7, 8, 9 sesi ke depan ya. Dan saya akan mendukung teman-teman semua. Nanti juga ada pembicara Pak Henry, ada Mbak Mona, ada Mbak Ruli, pembicara tamu juga akan membantu teman-teman semua ya. Tapi memang saya akan membina teman-teman secara 6 sesi ya, 7 sesi. Jadi semoga ini bisa menolong Anda semua bisa naik income ya. Oke, saya sudah selesai, gak terasa ya. Udah tinggal 20 menit lagi ya. Silakan teman-teman ya. Saya sudah izinkan untuk ya, saya sudah izinkan untuk teman-teman semua buka sesi tanya jawab, langsung mengalir deras pertanyaannya ya. Oke ya, silakan. Tes. Pertanyaan. Saya membuka dekat ke Bapak Moderator, monggo. Ya, suara saya jelas teman-teman? Jelas, tapi agak kecil, masa Pak? Oh iya, oke. Cek, jelas ya? Ya, alright, jelas. Oke, thank you banget Mas Hermas. Boleh kita tepuk tangan dulu buat Mas Hermas Suswito, teman-teman semua. Wow, luar biasa banget ya tadi, sampai ada yang katanya nahan buang air kecil. Jangan ya, nggak baik ya. Jangan sampai kenapa-napa dengan ginjalnya gara-gara nahan buang air kecil ya. Dan ada yang belum makan juga dan lapar, jangan ya, makan aja nggak apa-apa gitu ya. Ini saking setianya takut ketinggalan kok ya sampai kayak begitu ya. Tapi nggak apa-apa juga, seru banget ya. Terima kasih banyak juga teman-teman, 119 orang, tadi 124 saya catat, luar biasa banget ya teman-teman semua. Ini harus kayak gini semangatnya nanti ya. Besok juga kita akan ada materi, nggak boleh ketinggalan lagi. Yang sekarang keluar pokoknya besok bilang, gua Senin Rabu ini sebulan ke depan nggak boleh diganggu jam 1 siang.